Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Daniel Anugrah. Pernahkah kalian sadari kalau dalam satu hari kita bisa membuka media sosial lebih sering daripada membuka buku pelajaran? Nyatanya, anak remaja di Indonesia bisa membuka media sosial lebih dari 3 jam sehari. Media sosial memang menyenangkan, tempat kita tertawa, berbagi cerita, bahkan tempat kita mencari jati diri kita. Nah, disinilah kita perlu berhenti sejenak lalu bertanya, apakah media sosial membuat kita lebih baik atau malah menjauhkan kita dari diri kita yang sesungguhnya? Oleh karena itu, saya akan membawakan sebuah tema tentang bagaimana dampak media sosial terhadap kepribadian remaja. Kalau kita bicara tentang media sosial, tentu tidak semuanya buruk, bukan? Justru, kalau kita bisa memanfaatkannya dengan baik, media sosial akan banyak membawa dampak positif terhadap kepribadian kita sebagai remaja. Yang pertama, media sosial bisa menjadi sarana untuk mengekspresikan diri, seperti menulis, menggambar, bernyanyi, atau bahkan membuat konten yang positif. Yang kedua, media sosial juga bisa menjadi sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Di media sosial banyak sekali akun yang berbagi tentang ilmu, motivasi, bahkan tips belajar yang bermanfaat. Jadi, kalau kita pandai memilih konten, media sosial bisa menjadi sumber inspirasi yang luar biasa. Dan yang ketiga, lewat media sosial kita bisa mendapatkan teman dari berbagai daerah, bahkan dari negara lain. Dengan demikian, media sosial dapat menjadi alat pengembangan diri bila kita gunakan dengan tepat dan bertanggung jawab. Namun teman-teman, di balik semua hal positif itu, ada juga sisi negatif dari media sosial yang perlu kita waspadai. Coba deh jujur, siapa di antara kalian yang pernah merasa minder karena melihat postingan orang lain yang lebih keren, lebih cantik, dan lebih bahagia? Nah, inilah salah satu dampak negatif dari media sosial, yaitu menurunkan rasa percaya diri. Selain itu, kecanduan media sosial juga menjadi masalah yang besar. Terkadang kita lebih sibuk scroll TikTok dibanding mengobrol bersama keluarga ataupun belajar. Belum lagi banyak remaja sekarang yang membentuk kepribadian palsu di dunia maya. Di media sosial terlihat sangat bahagia, namun di dunia nyata justru merasa kesepian. Itulah sebabnya kita perlu berhati-hati karena media sosial bisa membentuk siapa diri kita tergantung bagaimana kita menggunakannya. Nah teman-teman, agar kita tidak terjebak dalam dampak negatif tadi, kita perlu tahu bagaimana sih cara mengatasinya. Yang pertama, gunakan media sosial dengan bijak. Kita bisa batasi waktu penggunaannya, misalnya 2 jam sehari untuk hal-hal yang benar-benar bermanfaat. Kedua, pilih konten yang positif, jangan cuma scroll video lucu. Coba untuk ikuti akun yang memberi inspirasi ataupun ilmu. Ketiga, kembangkan diri di dunia nyata dengan mengajak teman-teman bermain, ikuti organisasi, atau lakukan hal-hal yang produktif. Jika kita bisa melakukan semua itu, insya Allah media bukan lagi tempat yang menjerat kita, tapi alat yang membantu kita tumbuh jadi remaja yang cerdas dan berkarakter. Baiklah, dari semua yang sudah kita bahas, kita bisa melihat bahwa media sosial seperti pisau bermata dua. Di satu sisi, ia bisa membuat kita tumbuh, belajar, dan terhubung dengan dunia. Namun di sisi lain, ia bisa melukai kita secara perlahan jika digunakan tanpa kendali. Sebelum saya akhiri, izinkan saya menutup dengan sebuah pantun. Buka ponsel di pagi hari, lihat notifikasi, bertubi-tubi, bijaklah dalam bersosial media ini agar kepribadian kita tetap sejati. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga mulai hari ini kita bisa menjadi remaja yang cerdas digital, berkarakter, dan bijak bermedia sosial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.